Octaviani Sinangga dengan NPM 2429081029 dengan prodi manajemen. Di video kali ini kita akan membahas tentang kasus yang sedang viral di Kota Medan, yang dimana seorang karyawan meminta izin cuti kepada atasannya dikarenakan orang tuanya sedang sakit. Permintaannya juga disampaikan dengan sangat sopan. Bahkan ia mengatakan ia siap masuk kerja jika memang cutinya tidak diberikan. Tapi respon atasan justru mengejutkan. Bukannya memberikan solusi atau menunjukkan empati, atasan tersebut malah menyuruh karyawan untuk resign setelah lebaran. Kasus ini kemudian viral dan memicu banyak reaksi dari masyarakat karena dianggap tidak manusiawi dalam lingkungan kerja. Nah, dari sini kita bisa mulai melihat gambaran besar tentang perilaku kerja dalam kasus ini. Yang pertama itu ada bentuk perilaku kerja positif dan negatif. Kalau kita bedah, kita melihat dua sisi yang kontras. Di sisi karyawan sebenarnya ada perilaku kerja positif karena ia menunjukkan transparansi dan etika, meminta izin secara sopan. Bahkan ia memberikan solusi yang dimana ia mengatakan jika tidak bisa saya tetap masuk kerja. Ini adalah bentuk loyalitas dan tanggung jawab. Namun di sisi lain kita bisa melihat perilaku kerja negatif yang sangat ekstrim dari sang atasan, yang dimana responnya yang ketus, bersifat mengancam dan memaksa orang untuk mengundurkan diri hanya karena alasan bahwa kemanusiaan adalah bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Di dalam kasus ini kita juga harus tahu tipe perilakunya positif kah apa negatif kah. Secara spesifik perilaku atasan tersebut termasuk dalam kategori counterproductive work behavior yang disebut CWB atau perilaku kerja kontraproduktif, khususnya dalam bentuk interpersonal deviance. Ini adalah tindakan yang secara sengaja membahayakan atau merugikan orang lain dalam organisasi. Bukan membimbing atau mencari win-win solution, atasan ini justru menciptakan konflik yang merusak iklim kerja. Di sini saya juga akan menjelaskan faktor penyebab munculnya perilaku tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Di sini saya dapat melihat dari 3 faktor utama. Yang pertama itu rendahnya kecerdasan emosional atau disebut dengan EQ, yang dimana itu sang atasan gagal memvalidasi situasi mendesak tersebut. Yang kedua itu budaya kerja yang toksik dan berorientasi target buta, yang dimana itu ada kemungkinan tekanan operasional yang tinggi membuat atasan merasa izin adalah beban sehingga dia mengambil jalan pintas yang kasar. Yang ketiga itu adalah kurangnya pemahaman regulasi, yang dimana atasan seringkali lupa bahwa hak cuti dan perlindungan pekerja itu dilindungi undang-undang. Ia merasa ia mempunyai kekuasaan penuh atas nasib orang, padahal perusahaan mempunyai aturan. Di sini saya juga akan menjelaskan dampak bagi individu dan organisasi. Bagi individu itu menyebabkan trauma psikologis, tekanan finansial yang tiba-tiba, dan hilangnya perilaku yang profesionalisme. Baik bagi organisasi atau perusahaan, penyebab ini sering tidak disadari. Perusahaan mengalami kerugian, branding yang masif. Lihat saja kasus ini viral dan sentimen publik yang negatif. Selain itu, turnover atau angka keluar masuk karyawan akan melonjak. Melihat kejadian ini akan merasa tidak aman dan mulai mencari pekerjaan baru. Biaya rekrutmen dan pelatihan ulang jauh lebih mahal daripada memberikan izin cuti beberapa hari. Baik, saya akan juga menjelaskan solusi menurut pandangan saya. Baik, solusi yang pertama itu ada evaluasi kepemimpinan di level bawah atau supervisor dan manajer, yang dimana itu perusahaan besar harus memastikan orang-orang di posisi manajerial bukan cuma jago operasional saja, tapi juga punya kemampuan people management. Berikan pelatihan soft skills dan empati. Yang kedua itu ada audit kebijakan SDM, yang dimana perjelas prosedur cuti darurat. Pastikan setiap karyawan tahu hak mereka dan kemana harus melapor jika ada tindakan semena-mena dari atasan.
Dan yang ketiga itu ada langkah pemulihan nama baik atau bisa disebut public relation, yang dimana perusahaan harus berani mengakui kesalahan oknum tersebut, meminta maaf secara terbuka, dan memberikan keadilan bagi karyawan yang dirugikan. Jangan sekedar klarifikasi saja, tapi tunjukkan aksi nyata bahwa budaya kerja mereka menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Baik, saya akan memberikan penutup, yang dimana penutup itu pada akhirnya bisnis adalah tentang kemanusiaan. Jika kita memperlakukan karyawan hanya sebagai angkat atau mesin, maka bersiaplah untuk kehilangan talenta terbaik dan reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Terima kasih, sekian video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. I just had to let you know you're